Ibu masih semangat Ibu? Walaupun panas-panas masih semangat ya? Ini luar biasa. Pertama-tama yang harus saya sampaikan Pak RT, saya sangat senang sekali tadi yang baca Al-Quran anak-anak. Biasanya saya ngaji keliling kemana-mana itu yang baca yang sudah dewasa. Ini berarti di Pemayangan ini memang ada perhatian khusus untuk generasi-generasi kita. Alhamdulillah. Saya jadi ingat Ibu, suatu waktu pernah saya ke Jambi naik mobil Xenia, isinya 6 orang. Kemudian ketika waktu sholat itu mereka berebut untuk jadi makmum. Jadi nggak ada yang berani jadi imam tuh. Berebut jadi makmum. Dan waktu sholat maghrib saya paksa pokoknya salah satu di antara penumpang ini harus jadi imam. Saya yang jadi makmum. Karena sudah lewat diskusi panjang, akhirnya maju salah satu itu Bu. Maju salah satu. Kemudian mereka ngimamin Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah selesai, Alhamdulillah. Nah sampai baca surat itu tidak hafal. Tidak hafal itu naik bahasa Inggrisnya kelalen. Kelalen Ibu. Padahal yang dibaca hanya inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa Pak RT. Diulang-ulang lupa. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bener-bener gak nyambung. Diulang lagi sampai 3 kali dan mau keempat kalinya itu dia bilang gini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masih kelalen Ibu. Terus kawan saya itu bilang innalillah Mas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Pak, ini sudah dewasa loh Pak. Nah Alhamdulillah kok di Pemayangan sini tadi anak-anaknya pinter banget. Alhamdulillah. Memang saya pesan Pak, sebelum kita belajar bahasa Inggris, sebelum kita belajar matematika, sebelum kita yang lain-lain lah belajar Al-Quran diutamakan. Setuju Ibu? Di sini ada guru ngaji, di sini masjidnya udah bagus kayak gini keramikan. Yuk untuk belajar Al-Quran. Ibu, Bu, Al-Quran itu Bu, siapapun dia, apapun bendanya, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran maka akan mulia. Orang itu Pak RT, orang manapun tuh, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, malaikat yang paling mulia itu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mulia itu adalah yang paling mulia. Nabi itu mulia semua, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sangat akrab dengan Al-Quran dan Nabi menerima wahyu Al-Quran. Bulan yang sangat mulia adalah bulan Ramadan. Betul apa betul? Kenapa kok bulan Ramadan? Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ada malam-malam yang paling mulia. Malam apa namanya Bu? Malam Lailatul Qadar. Itu karena berhubungan dengan Al-Quran. Mohon maaf ya, kertas. Halo Ibu. Sama-sama kertas Ibu, tapi kalau yang satu untuk dicetak, kertasnya itu untuk dibuat koran, kemudian sama-sama kertas, tapi yang satunya lagi dibuat untuk nyetak Al-Quran, itu beda Pak. Kalau untuk koran setelah dibaca dibuang begitu saja, betul apa betul? Tapi kalau sama-sama kertasnya, tapi dicetak untuk Al-Quran, ini akan dibaca oleh jutaan umat manusia. Cara megangnya juga beda, betul apa betul? Cara naruhnya di pipet di tempat yang paling tinggi. Ini Al-Quran. Beduk, beduk tahu beduk ya? Bahasanya sini apa beduk itu ya?
Kulit sapi tahu Bu? Kulit sapi itu Ibu, kalau dia dipakai untuk robana, kulit sapi kok dipakai untuk kulit robana, itu dia nggak mulia, dia ditempelengin orang tiap hari gitu kan. Tapi kulit sapi itu kalau dicetak untuk sampul Al-Quran, dia akan diciumin orang setiap hari, akan diciumi orang, cara megangnya juga dimuliakan seperti ini. Sama-sama kulit sapinya Pak, tapi yang satu untuk rebana, yang satu untuk sampul Al-Quran, dan yang mulia adalah yang akrab dengan Al-Quran. Nah, oleh karenanya ibu bapak yang saya muliakan, yuk kita akrabkan diri dengan Al-Quran, baca sebisa-bisanya, apalagi besok kalau pas Ramadan tiba, insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, ini ekstra ya Pak, ini belum mulai pengajian. Halo, ini ekstra. Tadi kan saya seneng banget itu, ada anak kecil yang apa namanya, yang baca Al-Qurannya bagus luar biasa. Terima kasih Pak Imam, Pak guru-guru ngaji yang sudah mendidik anak-anak di sini.